Si guru baru saja masuk lift telah ketemu yang berbaju sama. Dia juga mengira pihak lain juga membeli barang palsu sepertinya. Ring ring. Bercanda kan? Baru 2 orang lagi membunyikan alarm. Ketika aku masuk sendirian, itu masih belum kelebihan beban. Bagaimana bisa? Berat badan aku terus turun akhir-akhir ini. Sangat efektif. Tapi dia melihat tubuhnya, itu agak gemuk. Dia hanya bisa keluar dengan bosan. Tapi segera tersenyum seperti bunga. Karena lift masih berdering. Aku bilang aku telah kehilangan berat badan. Tidak boleh terbebani. Ketika dia melihat gadis itu turun, dia masuk lagi. Tapi gadis itu tidak mau pergi bersamanya lagi. Kurus, benar-benar kurus, tetapi kepadatannya cukup besar. Kemudian Nan mulai berpose di lift. Keluarkan ponsel dan ambil foto. Dia sangat suka kemeja ini. Ya ampun, barang palsu telah diledakkan. Pintu mesin terbuka, Nan takut kehilangan wajahnya, jadi dia menutupi wajahnya. Tapi hanya mengambil beberapa langkah dan jatuh. Ketika dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seluruh tubuhnya membeku. Di depannya, pemandangannya seindah di negeri dongeng. Nan jadi bingung, hanya satu pangeran yang hilang. Pada saat ini, rambut pirang menembak busur. Satu nada, panah terbang keluar. Langsung ke lautan bunga di atas. Apakah aku menembak sedikit lebih awal? Ditembak lebih awal. Bergegas menjalankan rencana B. Ditembak lebih awal. Nan bahkan tidak tahu bagaimana rasanya dikelilingi oleh orang banyak. Kelopak di langit mulai berguguran. Tidak ada yang tahu Nan alergi terhadap serbuk sari. Pangeran cilik dari atas terlempar sebelum dia siap. Terbang langsung ke Nan. Tapi satpam tidak bisa menahan tali itu. Jadi dia lagi tarikan rok Nan keluar. Nan yang baik hati ingin membantunya berhenti. Tapi lagi-lagi berlebihan jadi menarik perut palsu pirang itu ke bawah. Nama orang ini adalah Su Hao. Awalnya proposal ini, Andalah yang meluangkan waktu untuk mempersiapkan kecantikan barusan. Tapi Nan secara tidak sengaja merusaknya. Tidak lama kemudiannya, Su Hao dirawat di rumah sakit karena cedera. Dia tidak nyaman berbaring di tempat tidur. Mengapa luka terasa sangat gatal? Saat ini seorang gadis masuk dari luar. Su Hao tidak balik karena pikirnya perawat. Juga minta dia untuk membantunya menggaruk punggung. Jika ingin uang, garuk buat aku. Bagaimana dia tahu bahwa aku datang untuk meminta uang? Hebat ya, aku yang baik hati. Dia memegang krisan merah membantunya menggaruk gatal. Buat Su Hao rasa enak. Enak kan? Ya ampun, hantu. Tolong lihat aku seperti kecantikan. Alergi terhadap serbuk sari karena kamu. Bahkan ibuku tidak mengenaliku sekarang. Kamu lagi bilang aku hantu. Ternyata Nan datang untuk menebus kesalahan. Baik pakaian maupun perawatan 80 juta. Tapi Su Hao yang tidak setuju. Bunga segar dalam proposal itu sudah terjual 70 juta. Su Hao sangat marah sehingga dia mengambil dompetnya dan pergi. Nan dengan marah lari mencuri dompet. Sambil meronta, dompet itu tiba-tiba jatuh ke lantai. 2 orang merangkak ke jendela dan melihat ke bawah. Ya ampun, terjebak. Ya ampun, malu banget sih. Si Kanti di lift dengan baik hati mengubah Su Hao untuk membayarnya 80 juta. Tapi si cantik rasa Su Hao belum dewasa jadi putus cinta. Bagi Su Hao, ini masih bukan yang terburuk. Su Hao memiliki kelainan angka. Tidak dapat mengingat 3 angka atau lebih. Kali ini dia kehilangan ponselnya, dompet dan dokumen identitas. Dengan punggung juga terluka. Hanya bisa berkeliaran di sudut jalan. Ya Tuhan, Tuhan. Kesini, buat aku jadi lebih kasihan. Ini adalah koin 2000. Nan dengan senang ambilnya. Dan pemandangan ini dilihat oleh seorang tunawisma. Yang musuh,
Aku akan bunuh kamu. Dia akan lari ketika dia ditabrak mobil. Setelah bangkit, kepalanya dipukul lagi. Kemudian pemilik mobil membuka pintu, dan itu tembakan lainnya. Akhirnya aku menemukanmu. Kaki digulung lagi. Lalu dia naik dan memeluk kaki Nan Nan. Nan Nan melihat lebih dekat. Bukankah itu putra kaya Su Hao kan? Mengapa kamu menjadi begitu sengsara? Rasa Su Hao sangat kasihan. Nan Nan membawanya pulang dan membuat mie instan untuk dia makan. Pada titik ini, Su Hao lupa kata sandinya. Untuk masuk ke dalam rumah harus ada kata sandi, jadi tidak bisa masuk. Hasilnya ditendang keluar oleh satpam. Jadi sekarang Su Hao makan mie instan dan menolak pergi. Meskipun Nan Nan mengejarku, tetap tinggal di sini. Nan Nan merasa Su Hao seperti ini. Juga terkait dengannya. Jadi harus menerima dia. Nan Nan adalah seorang penulis cerita yang tidak terlalu terkenal. Menghasilkan sedikit uang berdasarkan menulis konten. Jadi anak orang kaya. Dan gadis malang itu mulai hidup bersama. Suatu hari, Su Hao menemukan rahasia Nan Nan. Dia menemukan bahwa kemeja yang Nan Nan kenakan terakhir kali adalah palsu. Dia menuntut 70 juta sebagai kompensasi. Api baju ini sudah habis terjual dan harganya 200 ribu. Su Hao dengan marah saat tahunya. Jika wajahmu adalah dinding, kamu akan menjadi tembok besar kedua. Dia mulai menipu dan menuntut kompensasi Nan Nan. Nan Nan harus mengambil dana hitamnya. Ini adalah kartu kredit darurat yang disiapkan. Itu untukmu, ingatlah untuk menyimpan. Menjelang malam, Su Hao telah membeli banyak barang. Dia pun tega membelikan Nan Nan sebuah sofa. Berapa sih? Aku tahu kamu tidak kaya. Jadi aku telah pilih yang termurah. Kamu juga tahu aku tidak dapat mengingat nomornya. Nan Nan begitu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa dirinya sendiri. Tetapi ketika nyalakan HP, Nan Nan lagi kaget. Kartu kredit 70 juta, tinggal 1.500 dong. Sekarang kalian berdua tidak punya uang sama sekali. Karena tidak ada uang untuk membayar hutang. Nan Nan juga diusir oleh tuan tanah. 2 orang membawa sofa keluar rumah. Tetapi dalam perjalanan, Su Hao menemukan buku tabungan. Adalah buku tabungan 350 juta Nan Nan. Jadi 2 orang berselisih. Nan Nan marah dan memutuskan untuk mengirim orang ini pulang. 2 orang memegang tas ke area villa. Nan Nan meminjam palu tukang kebun. Memegang palu super raksasa. Gunakan untuk menggedor pintu dengan keras. Dan kunci pengamannya tertiup angin. Pria di rumah itu adalah sahabat Su Hao bernama Kang Wan. Kang Wan lagi jatuh cinta sama Nan Nan yang luar biasa. Dia mulai ikuti Nan Nan. Dan mengemudi untuk menjemputnya. Halo, Nan Nan. Terlalu tinggi itu sulit. Su Hao masih mengintip di sana. Ketika dia melihat orang lain mendekati Nan Nan, dia menyadari ada yang tidak beres. Mungkinnya aku telah jatuh cinta dengan Nan Nan. Jadi cinta segitiga resmi dimulai. Su Hao memanfaatkan saat dia tidak memperhatikan, membawa Nan Nan pergi. Ya ampun, lepaskan aku. Aku bilang sama kamu. Aku tidak bisa membiarkanmu bertemu orang jahat. Bukan aku sekarang diculik oleh orang jahat kan? Dia menjatuhkan Nan Nan dengan sepeda roda 3. Bawa dia cepat pergi. Tapi itu terlalu cepat jadi dia jatuh. Nan Nan dengan cepat ngecek apa yang terjadi sama Su Hao. Kalian berdua tidak apa-apa kan? Nama orang ini adalah Zhang Hei. Adalah cinta pertama Nan Nan selama 5 tahun. Di masa lalu Nan Nan karena studi Zhang Hei. Tapi serahkan ujian masuk universitas. Bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang baginya untuk kuliah. Di masa lalu, harus dikatakan bahwa Nan Nan merawat Zhang Hei seperti ibu dan anak. Mereka berdua membuat kontrak, menunggu Zhang Hei lulus kuliah dan mencari pekerjaan. Maka dia akan mendapatkan uang untuk mendukung Nan Nan kuliah. Tetapi setelah Zhang Hei lulus, dia rayu putri bosnya.
hanya menyisakan buku tabungan sebesar 350 juta. Dan permintaan maaf.